Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk perkuliahan Bahasa Indonesia secara online ini, coba saya bukakan dulu tentang silabus Bahasa Indonesia. Minggu lalu itu yang tidak ada komunikasi antara saya dengan mahasiswa itu. Jadi saya sudah mulai mengisi, tapi belum ada mahasiswanya. Anda tetap melaksanakan kewajiban dengan masuk ke si akap, ya, masuk ke si akap, kemudian seperti biasa mengisi absensi dari video yang sudah saya sampaikan di si akad saya itu, ya. Untuk bahasa Indonesia, yang pertama adalah saya ulangi tentang silabus perkuliahan. Sudah muncul di layar HP? Belum, Bu. Belum muncul. Belum? Belum, Bu. Nah. Sudah? Bentar, Bu. Masih loading, Bu. Loading, Bu. Loading. Ya. Oke, sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, terkait dengan perkuliahan Bahasa Indonesia, dosen pengampu saya, Suprapti, kemudian gelar akademis saya, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Di bawah ini ada kontak WhatsApp yang bisa dihubungi mahasiswa, terutama untuk komting ini. Nah, tadi Mas Agung mengatakan komtingnya belum ada, Mas Agung. Ada, tetapi belum masuk di... Mas Rizal. Mas? Mas Rizal. Nah, nanti disampaikan Mas Rizal untuk aktif dalam perkuliahan online. Kalau tidak aktif ya berarti nilainya saya beri nilai yang sesuai dengan proses yang sudah diikuti oleh mahasiswa. Ada di bawah ini kontak WhatsApp saya. Nah, kemudian berikut adalah tata cara kuliah online atau daring, ya. Yang pertama adalah mahasiswa harus sudah siap dan berpenampilan rapi, sopan, artinya tidak sambil tidur-tiduran atau terlihat posisi tidak sopan. Kemudian yang kedua, mikrofon dalam mode mute, ya, kecuali bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Mikrofon di setting dengan mode on, kemudian video nyala. Video tidak nyala dihitung tidak hadir. Tujuan mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan 1. Memupuk semangat dan jiwa nasionalisme mahasiswa sebagai bangsa Indonesia. 2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan situasi pembicaraan. Situasi pembicaraan ini adalah formal, ya, dan non formal. Nah, formal dan non formal. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi ide-ide atau konsep-konsep untuk dikomunikasikan kepada pihak lain. Nah, maksudnya di sini adalah
Nah, maksudnya adalah setelah mahasiswa mendapatkan ilmu, ya, ilmu berbahasa Indonesia, mahasiswa harus bisa mengimplementasikan, menerapkan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pada saat kegiatan pembelajaran, ya, Anda harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya mengambil dua istilah di dalam bahasa Inggris, yaitu doing and being untuk belajar ini. Jadi setelah Anda mendapatkan ilmu, do itu, kemudian being, ini Anda jadikan, Anda amalkan. Gitu. Misalnya dalam penugasan, ya, dalam penugasan, apabila tugas itu dibuat dalam bentuk tulis, ya, menulis makalah misalnya, maka buatlah makalah yang baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, apabila penugasan itu secara lisan dalam presentasi misalnya, nah, silahkan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik pada saat presentasi. Mungkin barangkali ketika presentasi itu dalam presentasi itu dengan teknik membaca. Nah, boleh saja menggunakan teknik membaca pada saat presentasi. Nah, di sini yang harus Anda lakukan adalah menggunakan teknik membaca dengan baik. Jadi menggunakan teknik membaca dengan baik, ya. Yang pertama, ketika menggunakan teknik membaca itu tidak terburu-buru. Nah, ini yang sering saya lihat ketika mahasiswa presentasi, baik itu perkuliahan secara daring maupun luring. Jadi ketika membaca itu mahasiswa terburu-buru. Akibatnya ketika membaca terburu-buru, salah menempatkan tanda baca. Nah, ini yang mengakibatkan pula terjadinya kesalahan di dalam berbahasa, ya. Maknanya menjadi tidak tepat. Nah, gitu. Untuk deskripsi mata kuliah, ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum atau pengembangan kepribadian yang diberikan kepada semua mahasiswa pada semua program studi. Jadi mata kuliah ini ada di semua program studi. Maka tidak heran ketika untuk bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa kelas, ya, kelas gabungan. Kelas gabungan ada SKP, KGP, KGS. Begitu. Ya. Tujuannya adalah di sini memberikan pengetahuan tentang hakikat bahasa, kemudian sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam, dan laras bahasa. Yang ketiga adalah ejaan. Ejaan apa? Ejaan tentang penulisan huruf dan tanda baca. Kemudian yang keempat adalah kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia.
Kemudian yang kelima adalah tentang kalimat. Nah, ini kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Sebentar ya, saya ada tamu. Woi, Nah, saya lanjutkan. Tadi sampai apa Mas Agus? Sampai kasus kesalahan berbahasa. Nah, kemudian kalimat. Nah, kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang keenam adalah tentang paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Yang ketujuh adalah konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang kedelapan adalah sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah, yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kesembilan adalah penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, kemudian teknik pengetikan. Yang 10 adalah pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Yang 11, konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah. Dan yang ke-12 adalah menulis makalah dan kriteria presentasi ilmiah, langkah-langkah persiapan presentasi yang efektif, dan tugas setiap komponen yang terlibat dalam diskusi atau presentasi. Kemudian yang terakhir adalah praktik presentasi. Presentasi. Kemudian yang ke-C adalah kompetensi mata kuliah. Kompetensi mata kuliah. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa mampu memahami satu, hakikat bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam dan laras bahasa. Dan yang keempat adalah ejaan, penulisan huruf dan tanda baca. Yang kelima, kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Yang ke-6, kalimat, kemudian kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Yang ke-7 adalah paragraf, syarat paragraf yang baik, dan pola pengembangan paragraf. Dan yang ke-8, konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang ke-9 adalah sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah, yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ke-10 adalah penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, teknik pengetikan. Yang ke-11 adalah pengutipan dan penulisan daftar pustaka.
Kemudian yang ke-12 adalah konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah. Kemudian 12B ada praktik menulis makalah. 13A melanjutkan praktik menulis makalah. 14 ini bukan B ya, kriteria presentasi ilmiah, langkah-langkah persiapan presentasi yang efektif, dan tugas setiap komponen yang terlibat dalam diskusi atau presentasi. Dan yang ke-15, praktik presentasi. Ini meliputi penguasaan kompetensi mahasiswa dinilai melalui tes, tugas-tugas, dan partisipasi di kelas ya, untuk partisipasi di kelas. Yang ke D adalah pendekatan pembelajaran. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach dan konstruktivisme. Nah, ini dengan menggunakan berbagai metode dan teknik pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran, mahasiswa dituntut aktif dan kreatif untuk menemukan konsep keilmuan secara mandiri maupun secara kelompok. Oleh sebab itu, model seminar dan learning from presentation akan digunakan. Jadi tadi ya, salah satunya adalah salah satu bentuk seminar tadi adalah praktik presentasi. Nah, jadi nanti ada yang namanya seminar kecil, jadi pelaksanaannya adalah di kelas saja, kita membuat seminar kecil. Nah, untuk presentasi begitu. Evaluasi hasil belajar. Jadi nantinya mahasiswa akan menerima nilai akhir pada KHS yang akan diterima setelah ujian akhir semester itu terlaksana. Jadi untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa, nah ini perlu dilakukan proses evaluasi ya dalam berbagai jenis dan bentuk. Bentuk evaluasi yang digunakan yaitu ujian tulis dan ujian praktik. Praktiknya seperti apa? Praktiknya adalah presentasi tadi. Nah, praktik presentasi. Jadi penilaian itu didasarkan pada aspek-aspek. Ada 4 aspek yang perlu diketahui oleh semua mahasiswa. Yang pertama adalah terkait dengan aktivitas dan partisipasi di kelas. Ini kodenya N1 dengan bobot nilai maksimal 5%. Aspek yang kedua terkait dengan tugas. Tugas ini mungkin berupa artikel, proposal, laporan, ataupun membuat sebuah studi kasus. Nah, ini kodenya adalah N2 dengan bobot nilai maksimalnya 25%. Kemudian aspek yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS dengan kode N3, bobot nilai maksimalnya 35%. Dan yang keempat adalah ujian akhir semester UAS dengan kode N4 dengan bobot nilai maksimal 35%. Nah, untuk evaluasi hasil belajar ini, keempat aspek ini dijumlahkan sesuai dengan rumusnya, yaitu NA ini adalah nilai akhir, didapatkan dari
N1 dikali 1 ditambah N2 dikali 1 ditambah N3 dikali 1 ditambah N4 dikali 2. Sehingga nanti akan ketemu hasilnya dan nanti diakumulasikan di dalam nilai akhir dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Nah, kemudian angka-angka tersebut yang sudah didapatkan ya, dikonversikan dalam bentuk nilai yang berupa huruf. Nanti kalau ada nilai AB berarti ini di bawahnya sedikit, BC di bawahnya sedikit, begitu ya. Untuk rincian rincian materi perkuliahan. Nah, jadi sesuai dengan deskripsi mata kuliah tadi, bahwa untuk pertemuan pertama ini akan membahas tentang hakikat bahasa, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, ragam dan laras bahasa. Dan yang ketiga adalah ejaan, tentang penulisan huruf dan tanda baca. Dan yang pertemuan keempat, maksud saya kasus-kasus kesalahan berbahasa Indonesia. Pertemuan kelima, kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif. Pertemuan keenam, syarat paragraf yang baik dan pola pengembangan paragraf. Dan pertemuan ketujuh tentang konsep dasar karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedelapan, ini ujian tengah semester. Biasanya sebelum ujian tengah semester diberikan minggu tenang, begitu ya. Ya, pertemuan ke-9 adalah sistematika, isi bagian-bagian karya tulis ilmiah yang meliputi judul, prakata, pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang pertemuan ke-10 adalah penulisan judul, angka, singkatan, tabel, dan gambar, dan teknik pengetikan. Pertemuan ke-11, pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Pertemuan ke-12, konsep dasar makalah, sistematika makalah, dan bagian-bagian makalah, dan praktik menulis makalah. Pertemuan ke-13, praktik menulis makalah, dan 13B, kriteria presentasi ilmiah, langkah-langkah persiapan presentasi yang efektif, dan tugas tiap komponen yang terlibat di dalam diskusi atau presentasi. Kemudian pertemuan ke-14 adalah praktik presentasi, pertemuan ke-15 praktik presentasi, dan terakhir adalah ujian akhir semester lalu selesai. Gitu. Jadi ada 16 kali ya. Nah, ada 16 kali. Untuk buku sebagai sumber belajar, saya menggunakan beberapa buku terkait buku bahasa Indonesia. Adalah Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Nah, ini pengarangnya Sabarti, kemudian penulisan karangan ilmiah. Kemudian pengantar semantik bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian materi kuliah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi,
cermat dan terampil berbahasa Indonesia. Kemudian menuju kemahiran berbahasa Indonesia, tata bentuk bahasa Indonesia, dan kemudian membaca cepat dan efektif, kemudian kalimat efektif, kemudian kosakata bahasa Indonesia, buku praktis bahasa Indonesia jilid 1, buku praktis bahasa Indonesia jilid 2, pedoman menulis daftar pustaka, catatan kaki untuk karya ilmiah dan terbitan ilmiah, kemudian writing research paper. Nah, ini menulis karya tulis ilmiah ya. Nah, itu terkait dengan silabus untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian saya lanjutkan untuk saya lanjutkan untuk materi. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Nah, saya tampilkan dulu materinya melalui share screen. Sejarah singkat, hakikat, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sumber atau akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu dipakai di Nusantara diketahui dari adanya prasasti-prasasti yang ditemukan. Yang pertama adalah prasasti Kedukan Bukit. Ini ada di Palembang, ditemukan di Palembang pada tahun 683. Yang kedua adalah prasasti Talang Tuwo. Ini ada di Palembang pada tahun 684. Dan yang C adalah prasasti Kota Kapur. Ini ditemukan di Bangka pada tahun 686. Dan prasasti Karangbrahi ini ada di Jambi, ditemukan pada tahun 832. Yang kelima adalah prasasti Bogor, ditemukan di Bogor pada tahun 942. Ini beberapa alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, sistem bahasa Melayu sederhana, karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga adalah kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Kemudian yang kelima, bahasa perdagangan. Yang keenam adalah bahasa kerajaan. Penggunaan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan ini bahasa Melayu sudah digunakan. Sebagai contoh dalam penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara ya, dengan memanfaatkan bahasa Melayu sebagai bahasa sarana komunikasi. Dan yang kedua adalah lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Dan yang ketiga, Sumpah Pemuda yang
dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda di Jakarta pada tahun 1928. Penggunaan bahasa Melayu setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan ya, ini terlihat pada penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Kemudian peresmian penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi mengganti ejaan Van Ophusen yang berlaku sebelumnya. Nah, ini ejaan Van Ophusen itu. Jadi terlihat pada masih menggunakan huruf J untuk bunyi huruf Y, masih menggunakan huruf OE untuk bunyi huruf U, masih menggunakan tanda diakritik seperti koma ain ya untuk huruf K. Huruf C ditulis dengan TJ. Kata ulang diberi angka 2, misalnya jalan-jalan. Kemudian kata majemuk dirangkai ditulis dengan 3 cara. Dirangkai menjadi 1, misalnya hulu balang, apabila, dan sebagainya. Kemudian yang B dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya rumah sakit. Yang C dipisahkan, misalnya anak negeri. Ejaan Swandi. Jadi sebelum adanya sekarang itu untuk acuan di dalam belajar berbahasa Indonesia bukan lagi menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan, tetapi menggunakan buku Poebi. Ya, Poebi itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi sebelum adanya ejaan Swandi ini, ejaan yang pertama ada itu adalah ejaan Van Ophusen, kemudian ejaan Swandi, ejaan Republik, baru adanya ejaan yang disempurnakan, yang lahir kemudian ada beberapa kali revisi, dan yang digunakan saat ini, acuan yang digunakan saat ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau mahasiswa belajar ya mencari referensi acuan itu, gunakan acuan yang terbaru, termasuk ketika membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang dipakai ya Kamus Besar edisi yang terbaru. Edisi keberapa Kamus Besar Bahasa Indonesia? Edisi 5 untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, oleh Balai Bahasa Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah meluncurkan KBBI online. Nah, ini bisa diunduh di aplikasi store. Semua bisa mengakses. Nah, di situ sudah disediakan oleh Balai Bahasa Kemendikbud, yaitu KBBI online. Itu sudah KBBI edisi 5 di sana sudah terbaru. Silahkan bisa mencoba untuk mengunduh melalui aplikasi store. Gitu. Baik, saya kira untuk perkuliahan bahasa Indonesia saya cukupkan untuk pertemuan pertama. Insya Allah bertemu lagi minggu depan ya, pertemuan yang pertama. Ini kedua ya. Kedua. Jadi minggu depan adalah ketiga. Begitu. Saya akhiri untuk perkuliahan bahasa Indonesia pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, selalu menjaga kesehatan ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Gitu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.